Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat di pertengahan minggu ini. Namun sebelumnya marilah kita akan mengawali dengan doa lebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa Allah kami di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami bersama-sama boleh mendapatkan selalu anugerah, lindungan, pimpinan, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan, dan semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami membuka hati, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus memberikan kami pemahaman akan firman-Mu, sehingga dapat pula kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikannya, karena kasih dan kemurahannya, kita bisa dipertemukan kembali untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang merupakan satu tuntunan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Pikiran kita harus dituntun firman Tuhan, hati, perasaan hati kita dituntun oleh firman Tuhan, ucapan-ucapan kita juga harus dituntun oleh firman Tuhan, dan setiap perbuatan kita juga harus dituntun oleh firman Tuhan. Puji Tuhan adalah pendek kata, seluruh hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan bersama bicara dari hal belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Ya, belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Sebagai ayat dasar dalam renungan ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 hingga pada ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Kita sudah seringkali mendengar dari hal Abraham. Nama Abraham tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Abraham adalah seorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Ya. Dia adalah satu pribadi yang benar-benar dalam tujuan hidupnya mengutamakan Tuhan di atas semua yang ada. Dia memang dari keluarga penyembah berhala, ya, ayahnya yang bernama Terah. Tetapi ketika Tuhan memanggil, dia
mempercayai firman Tuhan, panggilan Tuhan itu, dan langsung dia melaksanakannya apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Dan sejak dia menerima panggilan dari Tuhan itu, dia mulai mengarahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ya, ini hal yang sangat indah. Abraham memang dihadapkan di dalam begitu banyak pencobaan, ujian, ya, dari yang ringan sampai kepada paling berat. Tetapi kita lihat Abraham selalu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi semua cobaan ataupun ujian. Dan itu menandakan orang yang benar-benar memiliki suatu tekad dan semangat yang begitu tinggi untuk mengikut Tuhan. Ya. Ketika kita mau belajar kepada Bapak Abraham, kita mau berteladan kepada kehidupan Bapak Abraham, maka kita juga akan menemukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan kita dapat melaksanakan kehendak Allah itu dengan sukacita, sebagaimana Abraham telah melakukan semuanya itu. Ya. Abraham adalah salah satu orang yang tidak saja dihargai, dihormati di tengah-tengah keluarganya, tapi Abraham juga memiliki suatu reputasi yang sangat gemilang, sangat indah, dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Dimanapun Abraham berada, ya, orang yang sangat dihormati. Itu adalah menunjukkan satu pola hidup yang sedemikian indah, ya, yang sedemikian mulia, sehingga sampai bangsa-bangsa lain pun menghormati Bapak Abraham. Ya, dia adalah merupakan satu tokoh yang besar. Kalau boleh saya katakan, ya, selain Tuhan Yesus, Abraham adalah tokoh yang amat besar. Ya. Itulah sebabnya mari kita sebagai orang-orang percaya yang kita secara rohani menjadi anak-anak Abraham, kita ingin belajar kepada Bapak Abraham ini melalui firman-Nya. Kita ingin berteladan kepadanya sehingga kehidupan kita ini benar-benar memiliki satu kehidupan yang punya nilai tinggi, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan itu salah satu tujuan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan membagi dalam renungan ini dua poin saja. Yang pertama adalah apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Bapak Abraham. Ya. Itu yang pertama. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Bapak Abraham. Kemudian tentu itu akan kita praktekkan, kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama
yang perlu kita pelajari dari kehidupan Bapak Abraham adalah Abraham memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang teguh. Ya. Kita pun tentu menginginkan memiliki iman seperti iman Bapak Abraham. Itu sebabnya kita belajar dari Bapak Abraham yang pertama mengenai imannya. Ya. Akan saya baca ulang, saya bacakan dalam Kejadian pasal 22, ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 22 ayat 7 hingga pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku," bertanyalah ia. "Di situ sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini menunjukkan suatu iman yang luar biasa. Ya. Satu iman yang begitu sangat kuat, sangat kokoh. Di dalam perjalanan ya menuju tempat di mana Abraham akan mengadakan korban bakaran, di tengah jalan Ishak bertanya, ya, "Mana, Bapak, domba yang akan dikorbankan?" Abraham menjawab apa? Abraham menjawab, "Allah yang mengadakan korban anak domba itu, anakku." Jadi di sini kita melihat Abraham memiliki suatu iman yang begitu sangat kuat. Karena jelas di dalam pikiran Abraham, apa yang harus dilakukan adalah Ishak yang akan menjadi korban bakaran yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham tidak mengatakan, "Engkau anakku yang akan menjadi domba korban bakaran itu." Tapi dia katakan, "Allah yang mengadakan, anakku, korban anak domba itu nanti." Abraham memiliki satu keyakinan yang begitu sangat kuat kepada Allah, bahwa Allah tidak mungkin melakukan yang tidak baik. Allah tidak mungkin melakukan yang jahat. Allah tidak mungkin ya akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pribadinya Allah yang Maha Kasih. Abraham sangat meyakini itu. Itulah sebabnya Abraham selalu percaya bahwa Allah itu punya rencana yang baik, yang besar untuk kehidupannya. Ya, seperti di dalam suratan Roma, ya, saya bacakan suratan Roma pasal yang keempat mulai ayat yang ke-18. "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup.
Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Perhatikan bagaimana Abraham juga meyakini sepenuhnya ya, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Dia percaya penuh akan kuasa Allah. Ya. Dia secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada alasan untuk berharap. Karena dia sudah terlalu tua, istrinya juga terlalu tua. Bahkan sudah tidak lagi kesuburan di dalam diri seorang wanita. Tidak ada lagi. Tapi dia masih percaya terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang, ia tidak ragu. Malah semakin diperkuat keyakinannya, semakin kokoh dan teguh imannya. Itulah yang kita perlu pelajari. Kadang-kadang kita menanti pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon, kita sudah bersabar, dan berapa lama kita bergumul dalam masalah, dalam beban hidup ini, ternyata Tuhan belum menjawab. Mari kita belajar kepada Bapak Abraham. Memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan akan janji-janji Tuhan, bahwa Allah berkuasa untuk menyatakan, melaksanakan, membuktikan janji-janjinya kepada kita. Percaya penuh kepada Tuhan, saudara akan ditolong, saudara akan diberkati, saudara akan memperoleh jalan terbuka nanti. Walaupun nampaknya belum ada tanda-tanda, Allah pasti akan menolong dengan ketekunan, kesabaran, dan dengan keyakinan yang kokoh. Abraham pun mengalami hal yang luar biasa. Pada masa tuanya cara manusia mustahil, tetapi Allah menggenapi janjinya. Dalam mengorbankan Ishak pun dia percaya bahwa Allah mengadakan, ternyata juga demikian. Allah mengadakan domba yang disembelih, dan itulah kegenapan janji Tuhan. Orang yang percaya sungguh-sungguh akan mengalami hal-hal yang besar, kegenapan janji Tuhan. Itu yang pertama, iman yang besar. Kita berteladan kepadanya. Hal yang kedua, yaitu Abraham mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Abraham mempunyai satu hubungan yang begitu akrab, ya, begitu dekatnya dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai ayat 8, ya, pasal 13 ayat 18, di sana dikatakan, ketika Abraham menempati satu tempat, dia pertama kali mulai membangun mezbah bagi Tuhan. Ya. Di situ dia membangun mezbah bagi Tuhan. Kemudian Abraham pindah ke tempat lain. Di situ juga Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Kemudian Abraham pindah ke tempat lain. Di situ Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Dan pada pasal yang ke-13 ayat 18, setelah Abraham menetap di situ, kata ayat itu, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini menunjukkan sepanjang kehidupan Abraham, dimanapun dia berada, ya, apapun yang sedang dihadapi, ya, lingkungan manapun dia berada, dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia selalu begitu dekat
dengan Tuhan. Mendirikan mezbah, menunjukkan kedekatan Abraham dengan Allah. Ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita miliki. Ini yang perlu kita teladani. Marilah, saudara-saudara sekalian, hidup kita itu jangan sampai jauh dengan Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, ya, mari hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, itu akan indah sekali. Ya, tidak ada alasan untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan, sebab Dialah satu-satunya pribadi yang menjamin hidup kita, menjamin keselamatan kita, yang menjamin damai sejahtera kita, yang menjamin masa depan kita, yang menjamin keberadaan kita. Dekat dengan Dia artinya ada perlindungan yang kuat. Dekat dengan Dia artinya ada damai sejahtera yang melimpah. Dekat dengan Dia kita memperoleh kekuatan. Walaupun mungkin kita sedang menghadapi banyak masalah, ya banyak tantangan, rintangan, dekat dengan Dia adalah merupakan satu pilihan yang paling tepat dan paling indah. Ya, itu yang perlu kita miliki. Hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan Bapak Abraham? Apa yang perlu kita teladani dari kehidupan Bapak Abraham? Ya. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari dari kehidupan Bapak Abraham adalah ketaatannya. Tuh, luar biasa. Ketaatan itu dimulai sejak dari panggilan pertama kali untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan keluarganya. Nah, begitu satu kali Tuhan berfirman kepadanya, ia mempercayai firman itu dan dia mentaati firman itu. Luar biasa, saudara. Inilah ketaatan yang sungguh-sungguh indah. Ya. Jadi ini adalah bentuk satu ketaatan yang sangat mulia. Satu kali saja mendengarkan firman, ya, dia mulai mempercayai dan mentaati. Sampai kepada Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini perintah yang sangat berat, ya, bagi siapapun, termasuk bagi Abraham. Kita dapat membayangkan bagaimana Abraham dianugerahi Tuhan anak satu-satunya yang sudah masa tuanya. Sekian lama dia bergumul meminta keturunan dan Tuhan menganugerahkan anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya. Ketika anak itu sudah tumbuh dengan besar, tahu-tahu firman Tuhan datang. Abraham, korbankanlah anakmu yang tunggal Ishak yang engkau kasih itu. Kita dapat membayangkan bagaimana beratnya, ya, firman yang diberikan kepada Abraham, anak satu-satunya, ya, yang dia bergumul sudah sekian lama menantikan janji Tuhan. Tapi begitu Allah menggenapi janji itu dan tumbuh sudah besar, saudara-saudara, setidaknya sudah remaja, Tuhan perintahkan supaya anak yang dikasih itu, satu-satunya anak itu, dikorbankan untuk Tuhan menjadi korban bakaran. Maka Abraham di sini begitu luar biasa menunjukkan ketaatannya. Dia tahu persis semua adalah dari Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan dan semua berasal dari Tuhan. Seolah-olah dia tidak memiliki karena itu miliknya Tuhan.
termasuk anak itu juga miliknya Tuhan. Termasuk semua yang ada padanya milik Tuhan. Termasuk dirinya sendiri adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Abraham memiliki ketaatan yang luar biasa. Dan dia pagi-pagi dia berangkat dengan anak itu dan membawa semua perlengkapan untuk korban bakaran itu bersama hambanya. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Inilah ketaatan yang perlu kita miliki. Inilah ketaatan yang perlu untuk ada dalam hidup kita. Percayalah, ketaatan itu adalah bagian yang terpenting dalam diri kita yang harus kita wujudkan, karena firman Allah itu iya dan amin. Dan percayalah, Allah tidak pernah merugikan dalam hidup kita dengan semua firman-Nya. Allah tidak pernah membuat kita itu menjadi orang yang sengsara, menderita karena firman-Nya. Walaupun kadang-kadang dia mengizinkan cobaan datang, ujian datang, tapi ketika kita masih tetap taat kepadanya, kita akan menuai hal-hal yang sangat indah. Janji-janji Tuhan yang besar menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan benar kan, setelah Abraham mentaati firman Tuhan, apa Abraham menjadi rugi? Kehilangan anak? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Jadi mentaati firman Allah tidak pernah rugi. Mentaati firman Tuhan justru membahagiakan. Mentaati firman Tuhan justru mengalami mujizat-mujizat dan berkat-berkat yang besar. Ya. Puji Tuhan, dan Abraham akhirnya mendapatkan janji yang luar biasa seperti banyaknya bintang di langit. Ya. Kemudian hal yang kedua, Allah menghargai ya orang yang punya iman yang kuat. Allah menghargai orang yang begitu hidupnya dekat dengan Tuhan. Allah menghargai orang yang penuh ketaatan seperti Bapak Abraham. Apa penghargaan Allah? Yang pertama, ya, Allah mengangkat Abraham menjadi sahabatnya. Ini penghormatan, penghargaan yang luar biasa. Tuhan tidak mengatakan Abraham sebagai ciptaannya, ya, tetapi Abraham sebagai sahabat daripada Allah. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-7, di sana disebut Abraham sahabat Allah. Kita membaca Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8, dituliskan di sana Abraham sahabat Allah. Kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, disebutkan Abraham sahabat Allah. Ini penghargaan yang luar biasa terhadap Abraham, ya. Diangkat, diberi penghargaan sebagai sahabat daripada Allah. Kemudian hal yang kedua, ya. Hal yang kedua, ya. Kita akan melihat bagaimana Abraham, ya, menjadi berkat bagi semua kaum di bumi. Luar biasa kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, ayat 2 sampai ayat berikutnya, ya. Abraham diberkati Tuhan, Abraham beri nama besar, ya, tetapi Abraham menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi ini. Seolah-olah Allah itu mempercayakan seluruh berkatnya kepada Bapak Abraham dan dapat disalurkan kepada orang-orang lain, ya, kepada semua orang-orang yang memiliki suatu kehidupan seperti Bapak Abraham akan menerima janji-janji Allah, berkat-berkat Allah, ya. Kamu akan menjadi berkat bagi semua kaum di bumi ini. Luar biasa, ya. Ini berkat yang sangat-sangat mulia. Kemudian yang terakhir, ya,
Allah menghargai Abraham bukan saja sebagai sahabatnya, sebagai menganugerahi berkat yang besar, menjadi berkat bagi seluruh kaum di bumi. Tapi yang ketiga, Abraham memperoleh penghargaan yang luar biasa, yaitu Abraham diberkati keturunan yang sangat luar biasa indahnya. Ishak, orang yang luar biasa indah, ya, diberkati Tuhan, ya. Kemudian diberkati cucunya, yaitu Yakub, menjadi satu orang yang luar biasa, ya. Sehingga seringkali kita menjumpai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Inilah orang-orang yang begitu sangat mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan akan memperlakukan yang sama, memberkati yang sama seperti kita. Kita menjadi sahabat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang keberkatan luar biasa. Dan Tuhan akan menganugerahkan kita keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pasti akan menjadikan satu tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Belajar kepada Bapak Abraham. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar, Tuhan, berteladan kepada kehidupan Bapak Abraham, agar kami benar-benar menjadi satu kehidupan yang berkenan dan menyukakan hatinya. Tuhan, berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia sepenuhnya, Tuhan, dari pribadi, keluarganya, laki perempuan, yang tertua sampai anak-anak, semua diberkati Tuhan, sehingga semua memperoleh perlindungan Tuhan, kesehatan yang baik. Terima kasih, semuanya ada damai sejahtera, dan janji-janji firman-Mu dilimpahkan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.